Bismillah. Nah, malam ini saya akan berbagi sedikitnya sharing ilmu petunjuk lah ya. Nih, sepulang umroh 2018 saya dituntun untuk menanam bidara, selain kurma-kurma ya tentunya. Kalau bidara ini saya dapatkan dari lapak tanaman biasanya. Tuh, saya cari dan saya temuin. Terus saya tanam di halaman rumah sampai sebesar, udah besar lah ya. Cuman waktu itu karena ada sekelompok orang yang tidak mengetahui fungsi bidara itu, akhirnya dipaprasin. Nah, sekarang ini saya alhamdulillah mendapatkan kembali pohon bidara itu dengan petunjuk dari Allah kemarin itu. Begini biasanya, setiap kali ada merasa badan yang gak enak, saya merasakan pasti ini ada aura negatif yang dirasain. Kalau itu udah terjadi, sebagai kaum mukmin kita tentunya jangan sembarangan mendatangi tempat berobat gitu, karena kalau dirasa ini bukan penyakit medis, kita tentunya harus memohon meminta petunjuk jenis obat apa yang harus kita jalani gitu kan. Kebanyakan orang tanpa petunjuk dulu langsung mendatangi orang-orang pintar, kalau enggak tempat-tempat yang tempat berobat yang justru bukannya mengeluarkan jin dalam tubuh, malah memasukkan jin. Itu yang bikin bahaya tuh itu gitu. Jadi harus melalui petunjuk istikharah dulu kalau mau nyari petunjuk obat lahir atau batin ya gitu. Karena dalam dunia ini ternyata Allah memberikan penjelasan bahwa di dunia ini ada penyakit yang dibikin oleh manusia, yaitu sebenarnya kenapa penyakit itu sampai dibikin manusia, karena itu dasarnya itu karena hasad, iri, dengki, dendam. Jadi efeknya itu mereka mencari bantuan dengan cara halus itu di situ untuk untuk membuat orang yang dia tidak suka itu agar tidak berhasil dalam pekerjaannya, agar tidak, pokoknya semuanya itu agar dibikin. Kalau yang iri dengan kecantikan, kalau wanita sesama wanita ya dibikin rusak, dibikin tidak, seolah-olah dia tidak pokoknya tidak peduli dengan dirinya deh gitu. Jadi saya ini sebagai seorang medis ya, saya itu hanya percaya ilmu medis. Ini membuktikan bahwa di dunia ini kita itu ilmu-ilmu guna-guna santet itu ada ternyata gitu ya. Kalau ilmu medis itu biasanya nggak bisa masuk, itu tahayul, tapi kenyataannya itu memang ada. Cuma kita harus mengantisipasinya itu dengan cara yang benar, yaitu dengan sesuai dengan sunnah Rasulullah, dengan ayat-ayat Al-Quran, pokoknya yang sejalan dengan cara pengobatan Rasulullah gitu. Kalau saya sendiri setelah pulang umroh itu ya dituntun, memang dari sebelum umroh juga saya mengobati dengan cara saya sendiri, ruqyah mandiri. Tetapi kalau dengan menggunakan bidara ini baru sehabis umroh ini ya, jadi saya dituntun harus mengadain pohon bidara, terus menanam banyak pohon-pohon kurma gitu dari hasil tajilan tentunya ya. Biasanya saya kalau tajilan itu pasti otomatis harus ada kurma. Buat tajil itu 3 biji kurma ya saya makan. Terus kalau ada dirasa badan kurang enak nih, kayak karena aura negatif,
saya tambahin ini daun bidara ada 3 lembar biasanya buat dimakan. Kalau ini buat ke badan nih. Ini saya baru ambil nih malam-malam nih tuh. Ini 7, yang tadi 3 udah dimakan tuh sama saya tuh. Jadi jika badan dirasa tidak enak, aura mood sudah nggak bener, ini ada sesuatu, kita memohon jawaban kepada Allah, ini kenapa nih dengan diri saya ini, kenapa, ada apa gitu. Aku suka meminta membuat pertanyaan dan meminta jawaban dari Allah gitu. Jadi langsung sama Allah, aku kenapa nih badan aku kok kayak yang aneh gitu ya. Nanti Allah dengan sendirinya menuntun dan akan memberikan jawaban gitu. Ternyata malam ini jawabannya bahwa saya ini ada aura negatif lah yang masuk, dan saya tidak mau suudon bagaimana ke siapa-siapa, yang penting kita sehat kembali. Itu biasanya yang saya tanamkan dalam pikiran dari semenjak saya di sini ya, semenjak saya menikah lah ya. Tuh, karena di sini berhubungan dengan ilmu-ilmu kebatinan. Jadi di sini kita harus punya penangkal sendiri. Ya, kebetulan di sini itu di lingkungan yang percaya dengan kebatinan gitu. Nah, biasanya pengobatan dengan penggunaan ini bidara ini lebih akurat, kalau gitu lebih pas kalau ada selain kurma ya, kurma sama air zam-zam nih, air zam-zam. Tapi dengan catatan, orang yang menggunakan pengobatan dengan bidara, kurma atau air zam-zam harus didasari dengan keyakinan yang kuat, meminta pertolongan sama Allah, hanya sama Allah. Itu keyakinan yang benar-benar tawajuh ya sama Allah, benar-benar aku mengobati ini hanya meminta sama Allah. Itu di sini ketauhidan yang cukup tinggi akan membuat keluhan yang di badan itu langsung hilang seketika gitu. Dan saya menggunakan pengobatan ini hanya untuk saya dan anak-anak, alhamdulillah, karena anak-anak juga suka mengalami hal-hal aneh. Jadi saya sudah menyiapkan obatnya gitu, dan itu atas petunjuk Allah. Jika Allah sudah menugaskan sesuatu pada saya, pasti Allah juga menyiapkan penangkalnya. Alhamdulillah semuanya teratasi dengan baik, dan saya baik-baik saja sama anak-anak sampai sekarang ini. Apalagi di akhir zaman ini kita harus benar-benar umat mukmin itu punya lah ya. Kalau ini punya bidara, terus kurma, buah-buah kurma kalau buat tajil. Kalau yang puasa itu tajil, itu sunah-sunah itu dijalankan, karena udah zaman, kita udah fase akhir zaman ini, benar-benar ya, semua itu dicampur aduk, paham ilmu yang kasat mata kalau istilahnya ya. Semuanya itu udah gitulah, udah di akhir zaman itu udah repot, tapi kita harus menyiapkan penangkalnya itu. Alhamdulillah sampai sekarang ilmu apapun yang Allah dapatkan, alhamdulillah bermanfaat buat anak-anak dan saya pribadi, termasuk medis ya. Alhamdulillah tuh. Nah itu segitu dulu.